Halo Sobat Bisnis, selamat datang di Market Wrap Up. Indeks harga saham gabungan menutup akhir pekan dengan parkir di zona merah. IHSG melemah 0,60% ke level 6.716,45 setelah tertahan di zona merah sepanjang sesi perdagangan. Pelemahan IHSG terutama dipicu oleh turunnya indeks transportasi yang mengalami penurunan paling dalam sebesar 1,55%. IHSG dan bursa regional Asia kembali di zona merah, seiring dengan sikap pelaku pasar yang memprediksi The Fed kembali menggunakan kebijakan moneter yang ketat pada Juli ini. Sementara itu, dari dalam negeri, sentimen berasal dari posisi cadangan devisa Indonesia yang mengalami penurunan pada akhir Juni 2023 sebesar 137,5 miliar US dollar yang dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain kabar pergerakan pasar harian, dihimpun dari bisnis.com ada sejumlah berita yang menjadi perhatian pembaca. Pertama, hari ini emiten grup Medco Salim, PT Aman Mineral International Tbk, resmi melantai di pasar modal dan menutup sahamnya pada posisi Rp1.755 per saham atau menguat 3,54%. AMMN menjadi emiten terbesar yang melantai ke bursa sepanjang 2023. Rencananya, perolehan dana IPO akan digunakan untuk mengenjot pembangunan smelter yang juga memiliki supporting facilities, yaitu power plant dan juga ada pengembangan pabrik konsentraktor yang akan mengelola hasil tambang menjadi produk konsentrat. Kedua, Wall Street merosot pada akhir perdagangan Jumat pagi waktu Indonesia Barat, karena spekulasi The Fed harus mengambil pendekatan yang agresif untuk menjinakkan inflasi. Hal tersebut membuat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat lebih tinggi dan membebani pasar ekuitas. Akibatnya, indeks Dow Jones Industrial Average, indeks S&P 500, dan indeks komposit Nasdaq kompak mengalami penurunan. Semua dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi dan konsumen memimpin penurunan masing-masing kehilangan 2,45% dan 1,65%. Sektor teknologi membukukan penurunan terlemah menyusut 0,16%. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia diperkirakan masih berpotensi menurun di sisa tahun ini, sejalan dengan neraca perdagangan Indonesia yang menyusut karena ekspor mengalami penurunan. Direktur Eksekutif Center of Reform of Economy, Muhammad Faisal menyampaikan bahwa meski turun, namun terkurasnya cadangan devisa diperkirakan tidak signifikan. Sementara itu, jika kinerja ekspor turun lebih tajam dari yang diperkirakan, maka neraca perdagangan berpotensi mencatatkan defisit meski relatif kecil. Sementara itu, beberapa komoditas pangan kompak mengalami kenaikan harga, seperti beras premium, bawang putih, cabai rawit merah, daging ayam, telur ayam. Sementara minyak goreng mengalami penurunan harga. Harga minyak goreng curah mengalami penurunan sebesar 0,7%, menjadi Rp14.810 per liter. Padahal, sehari sebelumnya harga pangan ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga minyak goreng kemasan sederhana pun turun 0,11% atau Rp20 menjadi Rp17.760 per liter. Beralih ke pergerakan nilai tukar rupiah, sentimen pertambangan The Fed dalam menggerek suku bunga mendorong rupiah ditutup menguat atas dolar Amerika Serikat. Berbanding terbalik dengan rupiah, harga emas Antam maupun harga emas UBS baik ukuran 0,5 gram maupun 1 gram kompak mengalami penurunan harga. Sementara itu, proses perusahaan pengelola jaringan bioskop Cinema XX1, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk, dikabarkan akan menyusul IPO. Perusahaan ini telah membukukan peningkatan pendapatan dan laba sepanjang 2022. Pada 2022, Cinema XX1 membalikan kerugiannya menjadi laba senilai Rp504,5 miliar. Berdasarkan prospektus yang terbit di Harian Bisnis Indonesia Jumat 7 Juli, pendapatan Cinema XX1 sepanjang 2022 mencapai Rp4,4 triliun, meningkat senilai Rp1,28 triliun atau naik 243,78% secara year on year. Rencananya, IPO akan melepas sebanyak-banyaknya Rp8,33 miliar saham dengan nilai nominal Rp8. Sobat Bisnis, tayangan ini tidak bertujuan mengajak, membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Anda. Sampai jumpa di Market Wrap Up berikutnya.